Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'amillah, alladzi amarona bida'watil islamiyah, wa amarona bitihadil ummah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik sahabat yang super sekali, berjumpa lagi di kajian Permata Ramadan, yang mana alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan kita semua disihatkan lahir batin dan diistiqomahkan. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik sahabat yang super sekali, di kajian kali ini kita akan berbincang tentang yaitu salah satu ayat Al-Quran, yaitu yang menerangkan bahwasanya Al-Quran itu adalah turun di bulan suci Ramadan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an wa bayyinati minal huda wal furqan. Ini adalah di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 ini, Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan kepada kita bahwasanya bulan Ramadan itu adalah Syahrul Qur'an. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an. Unzila fihil Qur'an. Yang mana di dalamnya adalah turunnya yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah termasuk di antara kalamullah yang sangat begitu agung. Karena tidak ada setelah Al-Quran yaitu mukjizat yang sangat agung. Ya. Sehingga Al-Quran adalah mukjizat terbesar yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hujah, sebagai petunjuk, sebagai hudalinas wa bayyinati minal huda wal furqan. Maka kita sudah semestinya sebagai umat Islam yang berpedoman kepada Al-Quran, yang selalu mencari petunjuknya, yang selalu membacanya, mentafakurinya, mentadaburinya. Al-Quran adalah sebagai way of life. Mari kita jadikan Al-Quran sebagai way of life, sebagai pedoman hidup, pegangan hidup, dan tujuan daripada membaca setiap harinya, mentadaburinya, agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara Al-Quran, kita pertama harus mengerti tentang ta'rifnya. Al-Quran itu adalah, kalau kita melihat beberapa ta'rif yang diberikan oleh para ulama, salah satunya yaitu kalamullah al-munazzalu ala sayyidina Muhammadin lil i'jaj bi aksuru surah wa ta'abadu bitilawati. Berbicara Al-Quran, ini ta'rif yang sebagian oleh para ulama dikatakan kalamullah adalah firman Allah, al-munazzalu yang diturunkan, ala sayyidina Muhammadin kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lil i'jaj itu akan menjadi petunjuk, bi aksuru surah wa ta'abadu bitilawati, dengan pendeknya surat pun akan menjadi hujah
akan menjadi petunjuk. Kemudian wa ta'abadu bitilawati, dan Al-Quran itu akan menjadi sebab menjadi ibadah dengan sebab dibacanya, ya. Wa ta'abadu bitilawati, akan menjadi ibadah dengan sebab dibacanya. Bahkan di dalam hadis lain baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a, siapa orang yang membacanya kitabullah, yaitu Al-Quran, harfan, yaitu satu huruf, min kitabillah, dari huruf Al-Quran, maka itu adalah mendapatkan kebaikan, hasanatan, yaitu mendapatkan kebaikan. Sehingga kebaikan itu palahu, maka kebaikan itu adalah dilipat gandakan. Kebaikan itu terus dilipat gandakan dari setiap huruf yang kita baca. Dan mudah-mudahan kita di bulan suci Ramadan ini tidak tertinggal untuk senantiasa mengkhotamkan, membaca Al-Quran, sekaligus mentadaburinya. Baik sahabat yang super sekali, rahimakumullah. Setidaknya kita harus memahami, ternyata Al-Quran itu adalah memiliki ada beberapa keunggulan. Yang pertama adalah yang disebutkan Al-Quran itu akan memberi syafaat. Al-Quran yang pertama adalah yaitu yanfa, akan memberi manfaat, termasuk menjadi syafaat. Sehingga di dalam hadis dikatakan, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Karena Al-Quran akan menjadi syafaat, akan menjadi penolong bagi orang yang membacanya. Maka kalau kita melihat di dalam hadis ini, apakah kita tidak terbayangkan? Apakah kita tidak ikut merasa gembira dengan mendengar yaitu hadis ini, bahwasanya Al-Quran yang kita baca, setiap huruf yang kita baca, setiap ayat yang kita tadaburinya, itu akan menjadi penolong di suatu saat nanti, akan menjadi penolong bagi kita sendiri. Sehingga maka dengan adanya hadis itu, mari kita jadikan lebih semangat untuk mempelajari, untuk mengkaji, membacanya, agar kita mendapatkan syafi'an li ashabi, akan menjadi orang yang mendapatkan syafaat dari Al-Quran itu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian sahabat yang super sekali, Al-Quran akan memberikan yaitu yashfa, akan menjadi yaitu obat, ya, bagi orang yang membacanya, bagi orang yang mengimaninya, bagi orang yang mengamalkan Al-Quran. Bahwasanya di antara tombo hati, bahwa obat hati itu diantaranya adalah yaitu dengan gemar membaca Al-Quran. Kenapa? Karena kita akan sering bersentuhan dengan kalamullah, akan sering bersentuhan dengan lapad-lapad yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan sebagai mukjizat yang begitu agung, yaitu Al-Quran. Maka kita di masyarakat sering ketika orang sakit biasanya sering ingin dibacakan Al-Quran, sering ingin dibacakan surat-surat Al-Quran. Maka Al-Quran adalah sebagai obat hati. Maka di antara kita semua, mari kita tenangkan hati kita, kemudian kita jadikan Al-Quran sebagai obat yang sangat insya Allah akan Allah kabul dari semua penyakit. Sehingga mari kita tanamkan di dalam jiwa kita untuk rindu kepada Al-Quran. Karena dengan Al-Quranlah
solusi hidup akan kita dapatkan. Back to Al-Quran, kembali kepada Al-Quran. Kemudian Al-Quran sangat luar biasa lagi, yaitu yarfa. Dengan Al-Quran kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dikatakan di dalam hadis, orang yang paling baik itu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yaitu yang disebutkan dalam hadis, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Khairukum, sebaik-baik di antara kalian atau kita semua. Man adalah orang ta'allamal Qur'an, yang dia mempelajari Al-Quran, mentafakurinya, mentadaburinya, mengamalkannya. Sehingga khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkannya dan mendakwahkannya. Maka ini adalah janji Allah, janji baginda Rasulullah. Siapa orang yang menjaga Al-Quran, maka Allah akan jaga. Allah akan tinggikan derajatnya, yaitu dengan perintah yang telah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di antara kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala bila mana kita ada di dalam setiap aktivitas kita didasari dan senantiasa kita spirit yang kita lakukan berdasarkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua, apa yang kita tuturkan ini, apa yang kita pikirkan ini, yaitu untuk selalu mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, back to Quran, mari kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran sebagai hudalinas, sebagai petunjuk kehidupan kita, hudalinas wa bayyinati minal huda, dan sebagai penjelas-penjelas dari petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mudah-mudahan kita semua mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sehingga kita semua ingin yarfa, yanfa, yashfa, ingin diangkat derajat oleh Allah, ingin diberi manfaat, ingin mendapatkan manfaat, dan ingin mendapatkan obat. Mari kita kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran syahrul Ramadan alladzi, di dalam bulan suci Ramadan, yaitu turunnya adalah turunnya Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.